85.7 kawan review FM. Yes, kembali lagi. Apaan sih? Cuma bilang udah 85.000,7. Kapan 100.000-nya? By the way, I'm back setelah seminggu hilang seperti biasa. Dan yuk kita bahas film yang lagi banyak diperbincangkan. Kimo. Urusan film baku hantam, sadis, berdarah-darah, tebas sana sini. Ulala. Abang kita jualnya sih. Dan doi balik dengan karya terbaru, film zombie pertama di Indonesia. Betul sekali, tapi bukan yang pertama bikin cerita tentang zombie. Dua diantaranya yang kuingat karena mereka bagus, yaitu Hitam dan Zona Merah. Itu dua serial zombie terbaik sejauh ini. Secara produksi, Abadi dan Jaya jelas juaranya. Budget gede dari Netflix yang nggak usah diragukan lagi. Tapi soal cerita, ya kita agak berbeda ya. Maaf banget, produksi dengan budget di bawahnya seperti Hitam dan Zona Merah masih tetap jauh lebih bagus dari Abadi dan Jaya. Karena film ini overrated. Cerita film ini berpusat pada sebuah perusahaan keluarga yang memiliki usaha jamu di Yogyakarta. Tim peraciknya di lab berhasil membuat ramuan jamu baru untuk awet muda yang dinamakan Abadi dan Jaya. Ya, namanya belum resmi, tapi begitulah. Uji coba singkat itu memang membuahkan hasil, tapi eksperimen tersebut malah membuat penggunanya jadi mayat hidup alias zombie. Ya udah, dari sini wabah zombie pun meluas. Konfliknya sederhana, tapi punya potensi yang sangat besar. Perselisihan keluarga, tekanan sosial, kemudian bertahan hidup dari zombie, ya that's all. Settingnya terasa lokal banget, dan itu bikin filmnya punya rasa Indonesia yang berbeda. Tapi sayang, begitu film mulai jalan nih, dari 10 menit pertama aja, itu gagal jadi first impression yang berhasil bikin aku yakin kalau filmnya akan ganggenggong. Meski setelahnya, terlepas film ini cukup Indonesia sekali dengan scene-scene yang menarik, salah satunya adalah scene azan di masjid itu. Serius, aku suka itu. Tapi tetap aja belum cocok dianggap nih film dengan cerita zombie lokal terbaik. Secara teknis, film ini cukup niat. Sinematografinya rapi, makeup zombie-nya bagus, gore juga dapat momennya. Gak heran banyak yang memuji-muji tampilan visualnya sebagai salah satu yang paling proper lah untuk film zombie lokal sejauh ini. Namun, jangan bayangkan ini film yang sempurna dengan semua aspeknya yang juara. Ya, emang layak sekali sih dikritik jujur, karena pengembangan karakternya dangkal. Dialog yang kadang bikin garuk-garuk kepala, dan momen-momen yang harusnya bikin kita peduli, malah bikin kita sedikit bisa cuek. Alhasil, film ini terasa seperti oke untuk tontonan ringan lah dan hiburan malam minggu kalian. Tapi bisa kurang memuaskan kalau kau pengen film zombie yang benar-benar beda dan bikin pikiran kau muter. Untuk skala film zombie Indonesia sih ini sudah maju, tapi kalau dibandingkan dengan standar internasional, apalagi ini kan Netflix ya kan, ekspektasi jelas tinggi. Ya intinya film ini potensinya gede banget, masih punya ruang lah untuk bisa jadi lebih baik. Ya mungkin sequelnya nanti, karena kan endingnya punya potensi bikin film ini dapat sequel, mudah-mudahan. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang tetap betah nonton Abadi dan Jaya. Adegan aksinya, film ini punya pacing yang cukup stabil. Bagian-bagian pertarungan atau kerja-kejaran zombie-nya tuh niat banget. Makeup zombinya solid, detail lukanya, apalagi pas si zombinya ngegrogoti kulit mangsanya. Sedap sekali ngelihatnya. Efek praktikalnya juga keren, dan jelas ini salah satu produksi zombie Indonesia dengan tampilan paling proper sejauh ini. Beberapa adegan bahkan benar-benar bikin tegang, kayak pas momen kerusuhan di kantor polisi, itu jelas chaotic banget. Kalau lo suka film zombie yang penuh dengan darah, ini pasti bikin puas. Tapi, hey, ingat, jangan harap ada sesuatu yang super inovatif. Semua aksi di sini, meskipun seru dan well executed, sebenarnya nggak jauh beda dari formula film zombie yang udah sering kita tonton. Teriak, lari, kejar-kejaran, terus gigit. Ya, beberapa karakter juga sebenarnya bikin gregetan karena ngambil keputusan bodoh di situasi genting. Salah satunya adalah klekson. 2 kali ngeklekson. Ya udahlah. Dan ini bikin momen menegangkannya malah terasa repetitif. Sebenarnya, beberapa kebodohan tadi merepresentasikan kondisi nyata yang sebenarnya di Indonesia kalau hal ini pun tiba-tiba terjadi di depan kita. So, secara hiburan, film ini dapat banget. Tapi kalau kau emang cari sesuatu yang mind-blowing atau ngebawa genre zombie ke level yang baru, film ini belum sampai ke sana.
Soal acting, film ini punya pondasi yang lumayan solid. Kita sebut beberapa aja ya. Yang pertama, Martino Leo. Jelas jadi highlight utama. Dia tenang, intens, dan punya kehadiran yang gitu kuat. Cara dia ngebawain karakternya bikin kita cukup peduli sama nasibnya. Dia yang diceng-cengin sama bapaknya, yang dibilang bodoh kekanak-kanakan, kita malah lebih peduli sama dia. Meskipun cerita filmnya nggak terlalu ngasih banyak ruang buat eksplorasi karakternya secara dalam. Persis dengan Eva Celia, si bini muda yang karakternya pun punya potensi gede. Sayang, tetap nggak dieksplor, padahal gede. Chemistry sama beberapa pemain lainnya juga lumayan dapat, terutama di momen-momen penuh tekanan saat mereka harus bertahan hidup bareng-bareng. Tapi sayangnya, sorry to say, nggak semua karakter punya kedalaman yang sama. Mika tambah muda, Mika tambah young, yang padahal jadi salah satu pemeran utama juga, terasa agak flat dan kurang ekspresif di beberapa adegan penting. Beberapa karakter pendukung juga muncul dan hilang terlalu cepat, jadi kita nggak sempat ngerasa deket sama mereka. Alhasil, saat mereka jadi mati atau ngalamin hal gila, impact emosional nggak terlalu kena. Ya kayak si Dimas Anggara lah. Padahal kayak karakter dia atau sejenisnya dibangun lebih kuat, tensi film ini bisa jauh lebih nempel di kepala penonton. Dari segi visual, film ini cukup memukau. Sinematografinya solid, dan ini bikin suasana filmnya jadi lebih menegangkan. Mulai dari penggunaan pencahayaannya lah, setting desanya lah, shot-shot dramatis yang benar-benar berhasil ngebangun atmosfer horornya lah, landscape pedesaan yang begitu luas tapi terasa sempit. Yes, kelihatan emang sengaja memanfaatkan area tertentu doang yang dimaksimalin. Padahal kalau bisa aja dieksplor jauh kayak modelan zona merah, akan jauh lebih bagus lagi nih film. Oh ya, beberapa elemen desain filmnya, suasana desa dan karakter-karakter pendukung emang terkadang terasa dibuat-buat. Kalian boleh counter aku kalau emang pendapat kita berbeda. Tapi secara keseluruhan, Abadi nan Jaya berhasil menyajikan pengalaman visual yang cukup kuat untuk genre ini. Beberapa efek CGI-nya meskipun tidak sempurna, tapi tetap ngedukung atmosfer dan intensitas filmnya. Ya, kalau ngomong CGI, kalau kau nggak jeli banget nontonnya juga di handphone, nggak akan kelihatan juga sih. Kecuali emang nonton di rumahmu dengan TV di atas 50 inch, yang mungkin terlalu detail. Akan kelihatan nanti. Kesimpulan, secara keseluruhan, Abadi nan Jaya adalah film zombie Indonesia yang layak banget ditonton. Meskipun punya beberapa kekurangan, ya masih bisa termaafkan lah. Konflik yang diangkat sangat relatable, dan meskipun beberapa bagian cerita, ya standar lah. Film ini bisa kok, mampu kali lah menyajikan ketegangan, gore-nya, dan aksi yang seru. Sebagai film zombie lokal. Jadi kalau kau ngincer tontonan yang berdarah-darah, aksi yang brutal, jelas kalian akan puas dengan film satu ini. Tapi kalau kalian pengen cerita yang lebih mendalam, karakter yang lebih dikembangkan, film ini mungkin gak sepenuhnya bisa memenuhi ekspektasi itu. Malah aku berharap ini sebenarnya lebih cocok dijadikan serial, karena banyak banget yang bisa digali. So, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang sudah nonton film Abadi nan Jaya, biar kita bisa diskusi di sini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review, biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you all. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.